Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sidang hadirin wal hadirat, sidang pendengar Gipsy FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam suku, ras, budaya dan bahasa. Manusia satu dengan yang lain saling membutuhkan. Tidak ada yang dapat hidup di dunia ini tanpa ditolong orang lain, karena manusia bukan makhluk individu. Karena itu masing-masing manusia harus saling kenal mengenal satu sama lain. Saling kenal mengenal inilah yang dinamakan dengan bergaul. Ya, bergaul itu kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti hidup berteman atau bersahabat. Bergaul dengan orang lain tentunya memiliki etika dan tata cara, karena bila tanpa aturan akan menjadikan pertemanan tersebut banyak penyimpangan, baik secara norma agama maupun norma sosial dan hukum. Kalau kita melihat anak muda zaman now, banyak yang salah mengartikan tentang gaul dan fakih. Islam tidak pernah melarang kita untuk gaul dan fangki. Akan tetapi Islam melarang kita berteman dengan orang yang melenceng syariat agama dan orang yang berlebih-lebihan dalam penampilan. Jadi selama kita tidak melenceng dengan syariat Islam, maka itu boleh dilakukan. Selanjutnya kita perlu mengenal lebih lanjut apa yang dimaksud dengan fangki. Funky, kalau kita lihat di dalam kamus, itu merupakan bahasa serapan dari bahasa Inggris yang bermakna anak funk. Funk adalah sebuah aliran musik yang mengandung unsur musik tarian Afrika Amerika. Umumnya musik funk ini dapat dikenal lewat ritme yang sering terpotong-potong singkat gitu, bunyi gitar ritme yang tajam, perkusi yang dominan, dan terkesan gembira yang didapati bagi yang mendengarnya. Bagi yang suka, bagi yang tidak suka, tentu dia akan menjauhi dari mendengar musik tersebut. Kata funky sekarang ini lebih identik dengan penampilan remaja yang bertingkah atau berpenampilan kebarat-baratan, tidak mau diatur dan bertingkah semaunya sendiri. Karena masa muda adalah masa mencari jati dirinya sendiri dan tidak boleh ada yang mengaturnya. Islam tidak melarang adanya istilah gaul dan fangki, karena istilah ini baru muncul di era kita sekarang. Bahkan pergaulan dengan sesama manusia dan muslim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu inna khalaqnakum, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabail, dan menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, li ta'arafu, agar kalian saling kenal mengenal. Inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Anak muda zaman now, kita lihat mereka memahami funky itu adalah anak muda yang memakai gelang di leher, ditindik kupingnya atau telinganya, dan yang seperti itu, menyetel rambutnya dengan penampilan apa kita bilang shock atau hawk, itu seperti Neymar dulu pernah tampil di Barcelona, begitulah lebih kurang. Kalau kita perhatikan yang kita sebutkan tadi, memakai gelang di leher, kemudian telinganya ditindik atau kepalanya itu dibotakkan kecuali bagian tengahnya saja yang dibiarkan, yang seperti ini dilarang di dalam Islam. Kalau itu yang Anda fahami dengan funky, itu dilarang dalam Islam. Bahkan bergaul dengan mereka pun tidak dianjurkan, kecuali
bergaul untuk mendakwahkan mereka. Tapi ingat, kita harus lebih kuat daripada mereka. Jangan sampai kita ikut dengan mereka. Karena dalam kitab Ta'lim Muta'allim diterangkan bagaimana seharusnya kita memperhatikan teman, ya, siapa yang layak untuk kita temani. Anil mar'i la tasal wa absir qarinahu. Tentang seseorang jangan kamu tanyakan, tapi lihatlah siapa temannya. Fa innal qarina bil muqaran yaqtadi. Karena teman itu akan mengikut, ya, seseorang itu akan mengikut temannya. Fa in kana dza syarrin fajannibhu sur'atan. Kalau kamu menjumpai teman kamu itu buruk, jahat, tidak baik, maka hindarilah segera. Wa in kana dza khairin, kalau dia itu baik, orang yang soleh, orang yang bertakwa, faqarinhu tahtadi. Maka bergaullah dengannya, berkawanlah dengannya, insyaallah kamu akan mendapati banyak hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sidang hadirin wal hadirat, pendengar radio Gipsy FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita fahami dengan setelan rambut yang qaza', apa itu qaza'? Yaitu memangkas habis sebahagian, membiarkan sebahagian, memakai kalung, mengenakan kerabu di telinga, mentindik telinga dan seterusnya. Yang seperti ini dilarang dalam Islam. Mengapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap kali kamu masuk ke dalam masjid. Wa kulu washrabu, silahkan makan dan minumlah. Wa la tusrifu, dan janganlah engkau berlebih-lebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Ayat di atas menjelaskan bahwa, ya, ayat di atas menjelaskan bahwa kita tidak boleh berlebih-lebihan menggunakan pakaian, dalam makanan, dalam minuman, terlebih dalam memakai pakaian yang tidak islami. Ini sangat dilarang di dalam Islam. Semua tindakan yang tidak sesuai dengan syariat Islam maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu Ustaz, bagaimana kita mau jadi anak muda yang funky? Anak muda yang funky, silahkan Anda funky, tapi milikilah kepribadian salimul aqidah, memiliki akidah yang tepat, yang benar. Sahihul ibadah, memiliki ibadah yang baik. Matinul khuluq, yang memiliki akhlak yang kokoh. Qawiyul jismi, yang memiliki fisik yang kuat. Dan mujahadatun li nafsihi, dan berjuang melawan hawa nafsu. Inilah yang kita inginkan dari pemuda funky, memiliki akidah yang tepat, bagus ibadahnya, akhlaknya itu kokoh, dan fisiknya juga kuat, dan juga dia berjuang melawan hawa nafsunya. Anda mau bersetel bagaimana? Silahkan. Islam tidak melarang seluruhnya. Islam hanya membatasi. Mau versi Arab silahkan, mau versi Barat silahkan, tapi atas nama aurat hendaknya ditutup, jangan ketat dan jangan transparan. Mau setel rambut Anda bagaimana silahkan, tapi jangan sampai qaza'. Rasulullah SAW melarang qaza'. Apa itu qaza'? Yaitu memangkas sebahagian rambut, memangkas sebahagian kepala, dan meninggalkan bagian yang lain. Selain itu, maka silahkan Anda menjadi pemuda funky di zaman now. Wallahu a'lam. Wow, jadi sebenarnya Islam itu tidak terlalu tidak seketinggalan zaman itu mungkin kali ya saya. Ya. Sebenarnya boleh gitu, hanya saja mungkin tidak terlalu, hanya dibatasi gitu Ustaz ya. Iya, kita melihat Rasulullah SAW itu juga sesuai dengan zaman beliau. Ketika di Mekah beliau senantiasa pakaian jubah, tapi ketika beliau tiba di Madinah itu banyak sekali pakaian yang beliau kenakan.
Bahkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad menyebutkan bahwasanya pakaian Nabi SAW sampai 21 jenis pakaian beliau. Jadi Rasulullah SAW itu menyesuaikan dengan zaman, menyesuaikan dengan masa. Saya juga pernah dengar itu Ustaz, katanya pada zamannya Rasulullah juga cukup modis gitu, pakaiannya juga Iya, macam-macam. bayangkan kantong kantong baju Saku. atau jubah saku Rasulullah SAW itu senantiasa berisi dua. Apa itu? Siwak. Oke, apa itu siwak? Untuk membersihkan mulut. Jadi tidak pernah bau mulut Rasulullah SAW. Yang kedua, sisir. Rasulullah SAW ternyata perhatian. Iya, penampilan beliau luar biasa. Seorang sahabat masuk dalam Masjid Nabawi, rambutnya tidak terurus. Rasulullah SAW bermasam wajah. Ya, para sahabat melihat ini ada sesuatu yang tidak beres. Dilihat orang tersebut masuk ke dalam masjid, lalu sahabat mengatakan, "Wahai fulan, keluar kamu, setel dulu pakaian kamu, rambutmu." Pulang dia balik dengan kondisi rambut yang sudah rapi, pakaian yang bersih. Rasulullah SAW tersenyum dan mengatakan, beginilah seharusnya yang kalian lakukan terhadap karimatahu, terhadap kemuliaannya. Rasulullah SAW menamakan rambut dengan kemuliaan atau mahkota. Oke. Ustaz, bagaimana pendapatnya melihat tren fashion zaman sekarang, Ustaz? Ya, pakaian-pakaian wanita yang semakin lama itu semakin syar'i gitu ya Ustaz ya. Jadi jilbabnya semakin panjang menutupi tubuh gitu ya kan. Terus laki-laki juga celananya congkrang ya kalau nggak salah bahasanya itu. Itu bagaimana pendapatnya? Ya, kalau seandainya laki-laki kan agak lapang dia, karena auratnya lebih sedikit dari pusat hingga ke lutut. Jadi asal pusatnya tertutup, lututnya tertutup, dan antara keduanya tertutup, selama tidak ketat dan transparan silakan. Jadi mau pakai celana, istilahnya celana rafik ya, celana di bawah itu terbuka besar ya. Berai gitu ya. Ya, atau bahasa sekarang apa namanya? Cedberai itu Pak. Oh, cebrai. Kalau kami dulu sering sebut celana rafik ya. Celana rafik ya. Ya, silahkan ya. Namun perlu diingat jangan sampai kita khuyala. Apa itu khuyala? Sombong dengan penampilan. Ya, sombong dengan penampilan. Rasulullah SAW bersabda, la yanzurullah yaumal qiyamah ila man jarra thawbahu khuyala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat pada hari kiamat. Ini kalau Allah tidak melihat bertanda dia itu akan celaka. Ya, istilahnya kalau kita melihat guru menjumpai murid-muridnya, ketika dilihat semuanya senang kita yang dilihat. Ketika ada satu orang guru tersebut memalingkan wajahnya, ini pertanda ada masalah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, ketika tidak mau melihat seseorang hambanya, itu pertanda celaka. Allah tidak akan melihat pada hari kiamat kepada seseorang yang ketika hidup di dunia pernah memanjangkan pakaiannya, celananya, jubahnya, kain sarungnya dengan kesombongan. Atas nama sombong, memanjangkan terlalu berlebihan, atau setelannya berlebihan, ini termasuk yang dilarang. Oke, baik. Luar biasa sekali.